Sini Kayak kasih ke tahun Om dulu, kemarin ntar lah. Om promoin. Ya siap Om. Gampang kali. Ntar Om balas kirim pakai Mantap Om. sepeda. Sepeda. Aduh sepedanya yang bagus Om. Sepeda. Dua pemain ini seperti yang kalian semua tahu, ini dua pemain masa depan ya, yang sekarang sama-sama diharapkan bisa membawa timnas U19 ataupun juga nanti mewakili Indonesia di Piala Dunia U20 ya tahun depan ya. Amin amin. Mudah-mudahan kalian ada dalam bagian itu. Kemudian mereka ini juga dulu sama seperti Randy, seperti Atala, seperti Reza, Valeron, mereka juga ini alumni dari Liga Top Score. Beckham ini angkatan tahun 2014 ya Beckham ya. 2014 Ya, waktu itu. Oh. Yang nggak terkalahkan Om. Tuh. Jiko sombong kali dia Jiko, nggak terkalahkan katanya. Saya nggak tahu Om, saya bawa dia kan. Saya bawa dia kan. Ya waktu itu. Iya betul. Sasko ini termasuk tim dari termasuk satu dari sedikit tim di Liga Top Score yang juaranya dengan clean sheet ya. Maksudnya clean sheet poin ya, menang terus ya. Itu waktu itu ada Beckham. Jadi Beckham tuh main dari divisi 1 Beckham ya. Divisi 1 dulu baru divisi utama ya. Iya, jadi 2 musim Beckham ya. 2013 sama 2014. Iya, 2 musim. Oh iya, ini banyak orang yang selalu bertanya-tanya ya soal ini. Kebetulan kalian kan namanya kan nama pemain idola semua nih. Beckham, Putra Nugraha, kemudian Zico lebih panjang lagi, Sultan Diego Armando Ondriano Zico. Ini yang ngasih nama siapa nih? Bapak sih. Zico? Iya, Bapak. Kalau Zico siapa yang ngasih nama? Ayah juga? Ya, ayah juga sama. Nah, oke. Sekarang kamu mau tahu ya. Ini banyak orang yang belum paham tentang latar belakang orang tua kalian nih. Kalau kalian dikasih nama pemain bola top sih semua juga banyak yang udah pada ikut-ikutan sekarang. Ada yang pakai nama Zidane lah, ada yang pakai nama Rossi lah, Bebeto lah segala macam. Nah, sebenarnya Beckham ini ayah dulu karir sepak bolanya gimana sih Beckham? Siapa sih ayah itu ya, sebenarnya? Ayah pernah main juga di Mataram Gasmen. Terus pernah main di Persikap juga, Persib Junior juga. Persika Karawang juga pernah. Jadi lama juga sih di sepak bola Indonesia. Jadi waktu zaman Perserikatan dulu ya? Ya, Perserikatan. Oh, udah saat penyatuan Galata sama Perserikatan Bapak masih main nggak? Masih main. Tahun 2000 berapa udah masih main 2001 2002 lah. Masih main di Persika Karawang. Oh, terakhir itu di Persika Karawang terakhir. Ya, di Persikap kalau nggak salah. Persikap Kabupaten Bandung. Ya, tahun 2004 itu. Terakhir tuh Bapak main 2004. 2001 kan Beckham lahir. 2001 apa? Beckham lahir kan. Iya, maksudnya Bapak masih main. Bapak masih main bola ya, tuh. Masih main bola. Oke. Terus kalau Jiko tuh, ayah gimana Jiko? Dulu backgroundnya? Sama juga, ya pemain bola juga, terus pernah main di main Padang. Mana lagi gitu. Pokoknya terakhir ketika bola tahun 96-an kalau 97 kalau nggak salah. Oh, oke. Tahun 90-an akhir ya berarti. Berarti masih main ya. Iya. Nah, posisi Bapak apa Jiko dulu main? Striker. Wow, berarti nggak jauh ya. Pohon nggak jauh, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya berarti. Kalau Beckham sama juga, ayah juga penyerang juga. Sama gelandang. Gelandang. Boys and girls nih. Anaknya gelandang pembunuh. Oh, anak pembunuh ya. Pembunuh apa nih? Pembunuh gelandang lain lah. Oke nih, boys and girls. Jadi memang kalau ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, inilah contoh mereka ya. Jadi memang mereka ini lahir dari ayah yang juga pemain bola, dulu pemain bola liga juga, baik Etam maupun juga Jiko, sama-sama juga posisinya penyerang gitu ya. Jadi benar-benar nurun ya. Nah, kalian ini kan representasi dari dua tim yang yang punya rivalitas panjang ya, Persija dan Persib. Om sedikit mau dengar ceritanya. Kalian pernah saling berhadapan nggak? Dulu 2019 pernah ya? Nah, final yang kalah ya Tang ya.
Waktu 2 kali ketemu kalah dua-duanya. oh 2000 berapa tuh Tang? Pertama kali ketemu Jiko? 2018, 2019, 18 ya, 18 ya. Itu final ya. Waktu itu masih U19 ya namanya. Nah, 8 besar juga ketemu Om. Hampir ketemu. Terus? Final juga ketemu. Oh, jadi di Elite Pro U19 tahun 2018 itu kalian 2 kali ketemu tuh ya? Iya, 2 kali ya. Persija kan waktu itu kan Jiko kan baru ini ya, baru dikontrak sama Persija kan ya? Baru gabung ya. Baru gabung itu Om. Baru datang besoknya lawan Persib main. Kalah lagi. Kalah kepotong. Oh, jadi Beckham Jiko tuh jadi baru balik langsung masuk. Langsung gabung. Ya, baru balik timnas ya, AFC. Tahu Om tahu. AFC lah Malaysia. Iya. Terus langsung putaran 8 besar. 19. Ya di Magelang kalau mainnya. Kalian ketemu lagi di final. Iya, ketemu lagi di final. 1-0 doang kan skor itu ya. Iya, 1-0 doang. Nah, itu Jiko juga main juga. Main ya. Tapi kalian waktu itu dulu belum kenal dekat kan? Udah sih, dia kan dari waktu kecil. Aku sama Jiko dari waktu saya di timnas. Dari kecil Om. Dari kecil ketemu terus. Oh, oke. Cuman ketemu di timnasnya ya di U18 kemarin ya, baru ya? Iya, 18. Iya. Emang sih Jiko sih kalau tahun ganjil tuh apes bener Jiko tuh, nggak dapet timnas tuh. Timnasnya ntar U18 baru dapet. Kalau Jiko juga Om. Hah? Beckham juga dapetnya. Iya. 18. Iya, Beckham kan tahun ganjil kan, jadi kan dapetnya di 18 bukan di 16 kan? Iya. Kecepetan lahirnya sih. 16 kan lewat umurnya. Iya benar. Cepetan lahirnya. Nah, Om mau tanya ya, kan Persija sama Persib ini di mata pemain ya. Kita tahu lah rivalitasnya sampai banyak memakan korban kan ya, supporter ya. Iya. Gimana? Apa sih yang kalian rasain begitu kalian dengar ada yang meninggal di sini, ada yang meninggal di sini gitu? Ya mungkin dari Beckham ya nggak seharusnya lah, karena sepak bola itu nggak sebanding dengan nyawa lah. Karena nyawa nomor utama, jadi stop lah kekerasan terhadap sesama supporter. Jadi berdamailah lah, maupun mau Persija mau Persib, jadi jangan ada pecah belah lah. Kalau ini opini Jiko gimana soal ini? Sama sih Om, ya itu kan kita cuma di klub aja kan, cuma orang nama biru. Ntar juga kalau timnas main kan sama-sama merah kan. Enggak, maksud Om nih, Jiko ada ini enggak imbauan kepada supporter gitu, khususnya supporter The Jack kalau ketemu Persib bagaimana gitu? Halo Jiko. Ya, maksud Om ini pandangan Jiko tentang reaksi supporter gitu loh, supporter dua tim ini yang berseteru ini gitu dengan kejadian banyak korban. Jiko gimana liatnya dan apa harapannya? Udah dijawab Tam Om. Tam, dia nggak berani Tam. Lu mikir lah. Iya, Tam kan kapten ya Om, kapten aja. Kapten apa? Kapten 42. Saya kan kapten aja, itu aja Om. Dijawab semua ya, ikutin aja. Elah. Om tanya nih, kalian kalau ketemu misalnya Persib ketemu Persija gitu ya, let's say Persija kalah gitu, Jiko pernah diserang nggak di apa namanya di medsos sama supporter? Sama supporter Persija? Iya, sama siapa aja? Ya pastinya ada lah. Ada ya. Supporter Persija juga suka nyerang juga? Ya iyalah, kadang-kadang ada, apalagi kalau kalah lawan Persib gitu kan. Pasti ada aja lah. Langsung nyerang ke DM kamu atau ke apa postingan kamu? Kadang ke DM, kadang ke komen di postingan. Ini gimana? Ini nggak apa namanya keras-keras nggak komentarnya? Ya begitulah. Ini Jiko main aman nih. Aduh, payah nih dia nih. Om pengen tahu, pengen denger tuh rasanya pemain dapat tekanan dari supporter. Dia karena kan zaman medsos bisa langsung nyerbu ke DM, nyerbu ke postingan kan. Apalagi kalau ketemunya bubuyutan kan. Nah, kalau Beckham pernah juga ngerasain kayak gitu Beckham?
Ya pernah lah kalau misalnya Persib kalah, ya itu wajar lah karena mereka cinta kepada klub kan. Jadi mereka terlalu sayang juga ke klub, jadi mereka pingin pemainnya lebih berjuang keras karena mereka juga kan mendukung dengan totalitas juga. Tapi ada bahasa-bahasa yang keras gitu, bahasa-bahasa yang menghina gitu nggak? Ya kalau di Bandung itu kan pujian adalah racun, jadi jangan terbuai sama pujian lah. Jadi kalau cacian jadi dianggap jadi motivasi lah buat kita, buat sebagai pemain di Bandung kalau di Bandung. Oke. Ini ada yang menarik nih. Ini ada yang menarik nih. Waktu itu Om lihat waktu Beckham live IG sama salah satu media tuh, Beckham sempat diminta untuk buat formasi Best 11 untuk World Cup 2021 ya Beckham ya. Ya. Nah, waktu itu Beckham masukin nama Zico di situ loh. Jadi ya, dia kan mereka enak itu. Aduh. Enak. Kenapa tuh pertimbangannya? Beckham Ya, kasih nama Zico sebagai striker di situ dalam Best 11. Ya emang Zico itu kan tipikal yang striker banget, jadi dia yang siap lah kalau dikasih bola nggak kaget lah. Jadi dia positioningnya bagus lah. Strikernya. Wah, luar biasa. Masa depan lah. Waduh. Terus Bang Pepe. Oh, iyalah. Benar. Tapi bener Jiko, Om lihat waktu kalian berkolaborasi waktu lawan Arsenal di Bali kan? Ya. Jiko, Beckham kasih assist kan buat Jiko kan? Yang kasih mulu Om kalau saya Om. Penting tim menang aja Om. Oh gitu ya. Jadi Etam tahu dong bola. Bonus juga Om. Oh gitu ya. Jadi Etam tahu nih bola-bolanya Jiko kayak gimana sih, bola-bolanya Jiko tuh yang dia pengen. Tahu lah, karena harus kalau di tim kan harus tahu chemistry juga kan. Gimana maunya dia. Etam sekarang kan udah ataupun sedang merintis ini ya, usaha baru ya. Aparel ya. Nah, coba Etam ceritain kenapa itu muncul justru di saat pandemi gini, ada ide untuk bikin aparel sendiri gitu. Kurang pemasukan Om. Nah itu betul salah satunya Om. Jadi pusing juga kan muterin orang uang. Iya, bisa pintar-pintar lah. Coba terjun aja. Enggak, ada yang kasih. juga Om, kan dia terjun sendal. Hah? Jiko mana sendal? Om kirimin sendalnya sini. Udah lama itu Om, belum ini lagi. Sendalnya apa mereknya? Merek saya, nama saya. Oh, namanya Jiko gitu? Enggak lah, nama SZ. Oh, SZ. Sejak kapan tuh kamu ngerintis usaha itu, bikin sendal? 2019 kalau nggak tahu. Ya masih baru kemarin lang Jiko. Sini kasih ke Om dulu, ntar Om promoin. Iya siap Om. Ntar Om balas kirim pakai sepeda. Aduh, sepedanya bagus Om. Itu Beckham dikirim. Polygon kayak Om. Itu juga dari sponsor. Oke. Oh iya. Bro and sis, jadi nih. Iya. Bro and sis, boy and girl, jadi ini dua idola kalian ini sudah mulai merintis usaha ini ya, usaha untuk masa depan lah. Kalau Beckham udah ke garment, punya brand sendiri namanya Etam. Etam 7 atau Etam aja? Etam.com. Etam.com. Etam aja sih. Oke. Kalau IG-nya etam.com. Oke. Kalau Jiko nih, dia sekarang dari tahun 2019 sudah bisnis alas kaki ya. Apa istilahnya ya? Sendal. Ya. Mereknya SJ. Ini langsung aja pengalaman kalian di tim nasional sekarang ya. Apa momen yang menurut kalian, momen yang membuat kalian gembira dulu deh. Apa momen yang membuat kalian gembira saat memperkuat timnas? Jiko, ada momen-momen? Ntar Jiko nih. Siapa dulu nih? Saya dulu. Jiko ya. Jiko. Kalau saya ya itu sih Om, juara Piala AFF 19.
karena kan katanya udah lama juga kan nggak juara Piala AFF 16 itu kan. Ya itu sih momen berharga menurut saya, juara Piala AFF. Lagi mainnya di Indonesia juga kan. Waktu itu kamu masuk sebagai pemain pengganti ya dan jadi eksekutor penalti ya? Iya, emang pengganti mulu saya mau. Tapi kalau pengganti itu nggak pernah diganti mah. Pernah diganti masa. Diganti mulu. Sebentar loh. Nah, Jiko, apa yang kamu rasain saat dipercaya jadi eksekutor penalti waktu itu dengan apa namanya supporter yang begitu besar ya tekanannya? Kamu rasain di lapangan gimana itu? Saat melangkah gitu? Awalnya kaget aja sih om, nggak nyangka, terus tiba-tiba Coach Fahri langsung nunjuk saya. Oh, oke. Jika yang pertama, apalagi saya posisinya juga baru masuk kan om. Iya. Ya kaget aja sih, tiba ditunjuk. Ya gimana? Siap nggak siap ya siap. Terus ya, kata. saya bilang, ya, Coach. Terus waktu itu kamu baru sembuh atau masih cedera bahkan ya? Masih cedera. Oh, sebenarnya kamu tuh belum fit ya waktu itu ya? Iya, belum fit banget pak. Saya cederanya pas ada friendly match belum AFF loh. Oke. Nah, jadi waktu itu Jiko, Coach Fahri itu nggak meminta kesediaan kalian untuk siapa yang siap gitu, enggak ya? Tapi dia tunjuk langsung ya? Iya, langsung tunjuk saya. Oh gila. Kalau tunjuk gitu udah siap nggak siap harus siap ya? Iya, saya kan orangnya ya coach. Tapi dalam hati kecil kamu gimana tuh? Saya nggak mikir apa-apa, ya udah tenang aja lah, ini harus masuk ya. Oke. Jadi waktu itu kamu nggak nyangka kalau kamu ditunjuk jadi penendang pertama ya? Iya. Dan itu kan penting ya? Saya kira Randy atau Bagus gitu kan. Kenapa kamu pikirannya Randy atau Bagus dulu gitu, bukan kamu? Ya itu om, saya kan baru masuk, baru menit berapa saya masuk ya. Yang nggak mungkin juga dong saya dipilih. Kemarin Randy bilang, itu om rasanya saya kayak ngambang om di rumput om waktu jalan ke kotak penalti katanya. Alah, bohong aja itu. Betul. Oke, sekarang kalau Beckham, apa Beckham momen yang paling berkesan ya di timnas nih? Sebenarnya sih lawan Malaysia tapi ya kan kalah, jadi lawan Myanmar sih itu yang ketiga keempat tuh. Yang kita menang 4-0 itu. Iya ya. Masih saya om 2. Iya kelas. Jadi kalian ini udah saling berbagi ya. Jadi ternyata Jiko juga bisa asis ya, bukan cuma nerima asis doang ya, tapi juga bisa asis ya. Iya kan nggak bisa ya. Lebih penting kemenangan tim dong daripada saya yang cetak gol terus. Kelas. Iya, nah pengalaman apa namanya Jiko itu apa yang menjadi istilahnya kelengahan tim kamu saat itu dan kemudian Australia bisa manfaatkan itu gitu. Fisik sih om, terus juga komunikasi kita juga kurang. Sampai gol pertama kan Nando kan mau motong gitu kan, tapi malah potong duluan sama dia. Terus fisik juga sih menurut saya kalah jauh kita. Jadi gol saya kan gol kesalahan dia juga kan, kontrol saya dapat. Tapi kan awal babak pertama kan kita juga keserang terus. Betul. Bertahan. Betul. Jadi golnya Jiko tuh memanfaatkan ini ya, counter juga ya. Iya. Ini Beckham, Jiko ini om perhatiin gol-golnya dia itu gol-golnya selalu di sela-sela kaki lawan loh, tendangan itu. Kelas emang dia. Iya, bener-bener. Bal nggak pernah kenceng ya om? Iya nggak pernah kenceng tapi bikin lawan patah pinggang karena bolanya udah lewat kolong. Insting striker dia, Kan dari etam aja om bolanya om. Ya hebat. Nggak, tapi bener Jiko kemarin Kurniawan itu, Coach Kurniawan Dwi Yulianto tuh kan ditanya siapa pemain yang paling prospek masa depannya, maksudnya pemain masa depan yang punya prospek. Dia langsung nyebut Jiko loh. Wah, om bilang nih, iya, padahal Jiko nih gerakannya kan pelit ya, gerakannya sedikit gitu ya. Tapi, waduh, efektif. Lagi etam om, gerakannya bawa tanah.
Gerilya dong bawa tanah batu dong. Terus ini dari All About Timnas U19. Ini kayaknya dia grupisnya Timnas U19 nih. Pemain favorit kalian di klub senior, kenapa? Kalau backup sih Febri lah. Febri ya? Kenapa Febri? Ya dia pemain muda yang bisa jadi penumpang karena konsisten lah. Tapi personalnya gimana Beckham? Ya dia baik lah. Dia sangat bimbing juga. Bagus lah. Yang udah bisa tembus di senior ya dia ya, pemain muda yang bisa tembus senior. Dia stabil lah. Kalau Jiko nggak perlu jawab juga Om udah tahu jawabannya. Boas kan? Udah. Ya, kerap. Kalau di Persija ya sebenarnya menurut saya semuanya sih Om, karena kan senior kita juga kan harus belajar juga kan dari dia. Ini pasti nih gara-gara dia ngomong Boas waktu itu dijebret, akhirnya diserang nih kayaknya nih sama fansnya Jack nih kayaknya nih, maka dia berubah nih.